bisa memberikan wawasan yang baru bagi teman-teman semuanya. Baiklah, mengenai apa itu fikih siasah, di sini kita akan menggali itu lebih dahulu. Sebenarnya kata siasah itu artinya adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, ataupun membuat keputusan. Sehingga siasah ini bisa diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Jadi, dengan adanya upaya mengatur ataupun mengendalikan di situ tersebut, maka akan muncul cara-cara ataupun strategi yang dilakukan dalam membawa kemaslahatan. Jadi nanti dalam fikih siasah kita akan menemukan dua item. Yang pertama adalah bagaimana mengatur, kemudian bagaimana cara-cara yang dilakukan untuk mengatur. Ya, kemudian secara istilah, di sini saya mengambil pengertian dari salah satu ulama fikih, yaitu Abdul Wahab Al-Khalaf, yang disebutkan bahwasannya siasah itu adalah pengurusan hal-hal yang sifatnya umum bagi negara, yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga menghindari kemadaratan, yang mana ini tidak melampaui batas-batas syariat, yang mana pokok-pokok syariat ataupun nilai-nilai syariah yang secara umum, meskipun kadang-kadang nanti tidak sesuai dengan pendapat para ulama-ulama Utsbahiti, yang ditekankan oleh Abdul Wahab Al-Khalaf adalah nilai-nilai umum syariah, yang mana tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Mengenai apa saja yang diatur dalam fikih siasah ini, Abdul Wahab Al-Khalaf di sini menyebutkan ada 4 item, yang mana itu adalah tentang perundang-undangannya. Kemudian yang kedua adalah keuangannya, kemudian penetapan hukum peradilan dan juga kebijakan-kebijakannya, dan yang terakhir adalah urusan dalam dan juga luar negeri. Nah, sebenarnya ruang lingkup yang skop yang dibahas dalam fikih siasah itu apa saja? Di sini ya bisa disimpulkan bahwasanya fikih siasah itu menjelaskan tentang undang-undangnya, urusan negara itu apa saja gitu ya. Atau kita bisa menyebutnya kalau dalam ilmu umum yang kita pelajari adalah tata negara. Kita menteri tata negara, tata kelola pemerintahan, itu yang disebut dengan fikih siasah. Namun di sini Hasbi Asidiki lebih merinci kembali gitulah bagian-bagian yang menjadi kajian dari fikih siasah. Yang pertama adalah dusturia. Kalau dusturia itu berarti dari segi pemerintahannya, yang mana ini bisa dipegang oleh bidang legislatif, entah itu dari MPR, DPR, DPD gitu ya. Kemudian siasah tasyri'iyah di sini ya, membuat hukum. Kemudian qada'iyah, yaitu dari segi yudikatifnya ya, jadi pengadilan agamanya, Mahkamah Konstitusi termasuk dalam sini. Siasah maliyah di sini termasuk ya Menteri Keuangan dan skala keuangan yang ada di negara. Kemudian idare ini administrasi negara. Dawliyah ini adalah hubungan luar negeri. Tanfidiyah ini ya bersama masih dalam hal administrasi ya. Kemudian siasah harbiyah di sini adalah dalam hal pertahanan negara. Jadi sebenarnya tata kelola pemerintah secara umum bisa kita katakan ya, fikih siasah ini mulai dari uangnya, pertahanan negara, hubungan negara antara satu negara dalam negeri, intern maupun ke luar negeri, kemudian keuangannya, administrasinya, dan lain-lain. Nah, sebenarnya bagaimana sih wujud konkret kebijakan-kebijakan ataupun siasah yang sudah dilawan oleh para sahabat ini? Ya sebenarnya ketika kita melihat bentuk negara yang dulu dengan sekarang otomatis akan berbeda. Namun di sini di zaman awal-awal periode Khulafaur Rasyidin ya, yang sangat terasa ada beberapa wujud kebijakan konkret yang mana nuansanya masih sangat kental dengan keislaman, masih kadang-kadang nyerempet ke syariah. Contohnya adalah tentang instruksi untuk sholat tarawih 20 rakaat di masjid. Ini kan sebuah kebijakan yang sifatnya adalah sesuatu yang mencakup publik, kegiatan publik ya, karena harus mengumpulkan banyak orang. Namun kegiatannya masih seputar ibadah, karena memang ini masih awal-awal bagaimana Islam itu berkembang. Kemudian yang kedua adalah dakwah Islamiyah yang mengirimkan beberapa surat kepada penguasa. Jadi di sini adalah bentuk ekspansi yang dilakukan oleh pemerintahan Islam pada saat itu. Bagaimana sih untuk
meluaskan wilayah kekuasaan Islam dengan cara negosiasi. Kemudian mungkin ada kerjasama kalau sekarang kerjasama bilateral antara negara A dengan negara B yang mungkin banyak dilakukan oleh banyak negara-negara termasuk Indonesia. Kemudian pemberlakuan jam malam bagi penguasa ataupun wajib militer bagi masyarakat di masa genting. Jadi sudah mulai ada nih pembaruan yang mana mungkin tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran ataupun hadis, namun karena kebutuhan, kemaslahatan, dan juga untuk menghindari hal-hal yang buruk, maka boleh nih ada jam ronda bagi penguasa dan juga wajib melakukan wajib militer gitu ya, wamilah bagi masyarakat yang mana ketika negara merasa oh ini sangat dibutuhkan nih, lebih kayak gitu. Kemudian beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar juga seperti tidak memvonis pencuri-pencuri, kemudian ada juga nih tentang zakat yang mana ketika di masa Umar itu mu'alaf qulubuhum itu sudah tidak diberi zakat lagi karena memang secara finansial dan juga secara politis mereka sudah cenderung aman gitu kan ya, dan sudah tercapai apa yang ditujukan tentang zakat fitrah kepada pemberian zakat, pemberian zakat kepada mu'alaf itu sudah selesai, maka diadakan oleh Umar bin Khattab. Jadi kebijakan-kebijakan pada masa sahabat dan juga Khulafaur Rasyidin itu masih sesuatu yang nuansanya masih nuansa keagamaan gitu ya. Jadi mengenai sholat raweh, zakat dan lain-lain, namun kalau misalnya bisa dilihat bahwasanya beberapa kebijakan tersebut adalah menyangkut kegiatan yang sifatnya publik, bukan urusan privat tapi urusan publik seperti pencurian. Itu kan sudah mencakup ya urusan orang banyak, kita kurang lebih. Nah sekarang setelah kita memahami beberapa wujud-wujud kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh para khalifah di masa awal-awal keislaman, di sini seringkali fikih siasa itu dibenturkan dengan istilah politik. Nah sebenarnya apa hubungan antara politik dengan fikih siasa? Seperti kita tahu bahwa sini fikih siasa adalah upaya untuk mengatur, mengendalikan, membuat kebijakan, ya sesuatu yang sangat berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan ya. Sehingga cara untuk ataupun strategi untuk mencapai di titik mengatur, mengendalikan itu kita membutuhkan politik. Bahkan bagaimana kita mengendalikan sebuah situasi itu kan juga sangat dipengaruhi dengan bagaimana politik yang kita laksanakan. Sebenarnya politik ini secara bahasanya kan kebijakan juga gitu, tapi lebih secara luas gitu kan bisa mengartikan adalah strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, entah itu tujuan untuk mengatur, tujuan untuk mengendalikan ataupun membuat kebijakan.